Hello Solo Traveler. Solo Trust on TV kembali untuk Anda bersama saya Brigita Zening. Saat ini kami sudah terhubung dengan Satuan Lalu Lintas dari Polres Sukoharjo. Bersama dengan kami ada Ibda Niken dan Bribda Stesa Agistiana serta Bribtu Maria dari Satlantas Polres Sukoharjo. Selamat sore Ibu. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Ini saya ke Bu Niken dulu nih. Bu Niken, bagaimana situasi pelaksanaan operasi Ketupat Candi 2021 di pos pemantauan Sukoharjo? Baik Ibu, akan kami sampaikan selamat sore situasi arus lalu lintas terkini di pos pemantauan Satlantas Polres Sukoharjo. Untuk pos pantau di wilayah Sukoharjo ada di satu titik, yaitu pos pantau di wilayah Kartasura. Untuk arus lalu lintas sudah mulai meningkat ramai, namun tidak ada terjadi kepadatan arus lalu lintas. Demikian Ibu. Dari pelaksanaan hari pertama Bu, tanggal 6 hingga H-2 Lebaran ini Bu, apakah peningkatannya signifikan ataupun ada kendaraan dengan plat luar kota Bu yang memasuki wilayah Sukoharjo melalui pos pantau di Kartasura Bu? Baik, untuk peningkatan tidak terjadi secara signifikan karena dari luar daerah dilaksanakan operasi penyekatan. Jadi untuk kendaraan roda 2 maupun roda 4 luar daerah yang masuk ke wilayah Sukoharjo itu tidak ada plat luar kota, hanya plat lokal saja. Kami melaksanakan operasi penyekatan, yaitu dengan melaksanakan putar balik. Sudah ada berapa kendaraan Bu yang diputar balikan Bu? Untuk kendaraan putar balik kemarin itu diperkirakan sekitar 15 sampai dengan 20 Ibu untuk beberapa hari ini. Baik Bu, ini terkait operasi penyekatan, apakah juga menyasar ke mobil angkutan barang seperti angkutan box ataupun truk dengan bak terbuka yang dicurigai mengangkut pemudik ini Bu? Apakah ditemukan di posko pemantauan Bu? Baik, untuk di wilayah Sukoharjo khususnya pos pantau di Kartasura, untuk mobil box maupun truk maupun travel gelap setiap hari sudah dilaksanakan pemantauan maupun pemeriksaan. Untuk wilayah Sukoharjo sendiri belum ditemukan pengendara maupun penumpang dari luar kota yang mau masuk ke wilayah Sukoharjo menggunakan mobil box maupun travel gelapnya. Kalau dari pos pemantauan Kartasura ini Bu, ada nggak sih Bu jalan tikus di sekitaran lokasi Kartasura ini atau wilayah Kartasura ini yang mungkin nantinya akan dilewati para pemudik yang nekat? Untuk jalan tikus di wilayah Kartasura ini ada, tapi dari pihak Satlantas menempatkan personel di gang-gang tikus tersebut. Jadi misalkan ada pemudik yang melalui jalan tikus diarahkan putar balik. Tapi sudah adakah Bu yang melewati jalan tikus Bu? Kemarin sudah ada beberapa, tapi diarahkan putar balik kembali. Oh baik, sekarang kita akan menuju dengan Bribtu Maria. Ya. Bu Maria, ya baik ini Bu terkait dengan lalu lintas di Sukoharjo, terutama di Sukoharjo Kota. Kota Sukoharjo ini kan banyak sekali ya jalan tembus seperti yang dari Gunung Kidul ataupun yang mengarah ke Wonogiri. Nah, antisipasi dari Satlantas Polres Sukoharjo untuk mengatasi kepadatan lalu lintas yang mungkin terjadi karena mudik lokal ini apa sih Bu? Kita saat operasi ketupat ini sudah ada pospam ya, jadi setiap pospam itu membawahi beberapa wilayah seperti pospam di Solo Baru itu penyekatan di daerah Mbaki, lalu pospam Kartasura di daerah Kartasura, dan untuk Sukoharjo Kota nanti penyekatan di daerah Sukoharjo Kota seperti Mendosari. Terus untuk yang Gunung Kidul, tembus Gunung Kidul nanti di daerah Weru berarti. Lalu untuk yang ke Karanganyar seperti itu di Polokarpo. Baik Bu, sejauh ini apakah ditemukan pemudik nekat Bu? Sejauh ini belum sih, masih terkontrol para pemudiknya. Jadi kalau misalnya dihimbau bisa untuk putar balik, mereka juga nurut gitu. Nah ini kan salah satu
tujuan mudik yang paling banyak itu ke daerah Wonogiri, Bu. Nah, otomatis melewati kota Sukoharjo. Nah, nantinya apa ada treatment khusus, Bu, untuk antisipasi lalu lintas ini, Bu? Untuk antisipasi, biasanya kita melalui himbauan, baik melalui media sosial, atau pembagian leaflet, pemasangan MMT, dan untuk warga-warga Sukoharjo khususnya, itu sudah dihimbau untuk larangan mudik. Jadi, seharusnya sudah tahu, dan kalau misalnya nekat pun juga kena penyekatan di pos-pom itu. Ini Bu, sewaktu Idul Fitri nanti dipastikan mobilitas warga itu kan untuk bersilaturahmi pasti kan tinggi, Bu. Nah, itu apakah ada antisipasinya juga, Bu, melalui pos pemantauan dari Polres Sukoharjo? Untuk itu nanti kita ada public address keliling wilayah Sukoharjo, nanti di Sukoharjo Kota, lalu di Solo Baru maupun di Kartosuro. Jadi untuk himbauan agar tetap di rumah saja dan tidak melaksanakan silaturahmi ke keluarganya yang jauh-jauh. Ini kan terkait dengan mudik lokal, Bu. Mungkin kan wilayah Sukoharjo ini kan sangat luas dan pasti ingin mengunjungi sanak saudara yang lain. Apa sih, Bu, langkah yang dilakukan oleh Polres Sukoharjo nantinya, Bu? Supaya untuk mudik lokal ini dan proses silaturahmi ini kan disarankan secara virtual, tapi mungkin masih ada warga yang ingin berkunjung dan silaturahmi ke sanak keluarga yang berada dalam satu kota Sukoharjo. Iya, lewat public address, Mbak. Nanti kita akan link ke jalan-jalan yang sekiranya itu ramai untuk menghimbau para masyarakat Sukoharjo untuk tidak berkunjung ke rumah saudaranya, walaupun itu cuma di sekitaran Sukoharjo, untuk memutus rantai penyebaran virus corona juga. Jadi kita lakukan public address. Kalau sejauh ini, Bu, sampai H-2 Lebaran pada hari ini, adakah para pemudik yang melewati jalur-jalur tikus untuk khususnya di kota Sukoharjo, Bu? Kalau di kota tetap ada, tapi nanti kan tetap kena penyekatan itu. Kalau plat keluar tetap kena penyekatan. Tapi kalau plat dalam pun juga harus menunjukkan surat keterangan rapid. Begitu. Adakah, Bu, fasilitas screening di pos pantau? Ada. Berupa apa, Bu? Kita kerja sama Dinas Kesehatan. Apa yang akan dilakukan dalam screening tersebut, Bu? Rapid antigen, bisa swab juga. Ini, Bu, terkait dengan persiapan malam takbiran yang besok akan berlangsung. Apa sih yang dipersiapkan oleh Satlantas Polres Sukoharjo untuk menghadapi malam takbiran, terlebih dari Kementerian Agama sudah melarang untuk melakukan takbir keliling, Bu? Nanti dari Polres Sukoharjo akan patroli zona. Nanti juga ada poluan-poluannya juga untuk patroli zona. Jadi akan dilakukan keliling dan himbauan kepada masyarakat agar tidak ada takbiran karena sudah ada larangannya juga. Jika nantinya masih ada yang nekat ini, Bu, gimana ya, Bu? Jadi himbau untuk pulang lagi biar nggak melaksanakan takbiran. Apakah ada sanksi tertentu gitu, Bu? Kalau sanksi kita nggak ada, karena kalau takbiran kan juga cuma himbauan bisanya. Baik, terima kasih Bu Maria. Sekarang kita akan menuju ke Ibu Stesa Bribda Stesa Agistania dari Unit Laka Polres Sukoharjo.
Selamat sore, Ibu Stesa. Selamat sore. Ya, Ibu Stesa, ini bagaimana nih Bu pelaksanaan operasi ketupat candi dari sisi pengendara? Maksudnya, apakah ada kecelakaan yang terjadi karena kepadatan lalu lintas tersebut? Dan bagaimana antisipasi dari Satlantas Polres Sukoharjo, Bu? Untuk angka laka lantas yang terjadi menjelang Lebaran ini mungkin pasti ada laka lantas di wilayah Sukoharjo, cuman untuk angkanya mungkin lebih menurun daripada sebelumnya. Untuk antisipasi terjadinya laka lantas, mungkin kita beri himbauan, terus seperti rambu-rambu lalu lintas yang ada di jalanan kita lebih keluarkan biar masyarakat itu tahu kalau di jalan-jalan itu banyak larangan, jadi agar tetap berhati-hati untuk saat berkendara. Biasanya di titik-titik mana saja Bu akan terjadi rawan kecelakaan lalu lintas ini? Mungkin lebih di jalan perkotaan antara Sukoharjo Wonogiri itu lebih diperbanyak. Sukoharjo ke Solo maupun dari arah Kartosura menuju ke kota Semarang. Adakah Bu antisipasi di titik-titik rawan tersebut Bu dari pihak Polres Sukoharjo? Antisipasinya ya cuman kita tetap memberikan rambu-rambu itu. Jadi masyarakat biar bisa melihat, atau kita memberikan seperti banner di jalan-jalan, jadi masyarakat tetap bisa membaca untuk selalu berkendara hati-hati. Ini Bu terkait pelanggaran lalu lintas yang terjadi nih Bu selama proses larangan atau selama masa larangan mudik. Ada nggak sih Bu pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para pengendara ini? Pasti ada, karena sekarang juga mulai berlakunya ETLE atau tilang elektronik, jadi sudah otomatis nanti pelanggaran lalu lintas langsung ke shoot kamera dan langsung kita kirim untuk surat tilangnya. Di titik-titik mana saja ini Bu ETLE-nya? Untuk Sukoharjo hanya satu titik di Simpang 3 Kejaksaan di Sukoharjo Kota. Baik Bu. Selama proses atau masa larangan mudik ini hingga H-2 Bu, himbauan apa yang akan diberikan Satlantas Polres Sukoharjo menghadapi saat Idul Fitri nanti? Terlebih ini kan mudik lokal diperbolehkan ini Bu. Iya, mungkin nanti himbauannya mungkin pengguna jalan yang dari dalam kota maupun antar kota itu kita tetap adakan penyekatan itu dan memberikan himbauan kalau sebaiknya tetap di rumah saja. Baik, Bu, sejauh ini adakah pelanggaran yang unik-unik yang terjadi nih di Jalan Tikus ini, Bu? Kalau pelanggaran unik mungkin belum ada. Jadi para pemudik malam ini tidak ditemukan ya, Bu? Kalau pemudik malam sih untuk saat ini masih nihil. Baik Bu, terkait dengan pemudik yang bergelombang ini Bu dari Jakarta, itu kan banyak sekali yang menjebol pos-pos penyekatan, bahkan mereka cenderung berkumpul lebih dahulu nantinya biar bisa melewati pos penyekatan itu. Nah, dari Polres Sukoharjo sendiri, apakah ada antisipasinya Bu? Untuk titik kumpul sampai pos penyekatan itu mungkin tidak ada, karena kita semua anggota sudah tergelar di seluruh wilayah Sukoharjo untuk melaksanakan pengaturan, jadi tidak ada penumpukan begitu. Berarti ini pos pemantauannya selama 24 jam ya Bu? Iya. Iya. Selama 24 jam. Jadi dipastikan pemudik tidak bisa lolos begitu? Tidak bisa. Baik Bu, terima kasih. Terima kasih Ibu Niken, Ibu Maria, dan juga Ibu Stesa sudah bergabung bersama Solo Trust TV.